Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnao Channel. Channelnya Ternak Sapi Bali Pemula. Kali ini kita berada di belakang kandang. Ya, ini aktivitas kita di kandang ya. Jadi tak bosan-bosan kita sebagai peternak sapi pemula, khususnya ternak sapi Bali, selalu berbagi informasi tentang aktivitas kita sebagai peternak, di mana saat ini sekarang kita sedang berada di kandang dan beraktivitas memberikan air minum, memberikan pakan dan membersihkan kandang. Jadi tonton keseruan kita di konten kali ini, semoga bisa berbagi informasi tentang perawatan sapi Bali. Oke sahabat, sebagai peternak kita khususnya sapi Bali, beraktivitas kita tentunya selalu merawat sapinya dengan penuh perhatian dan memberikan pakan dan minum. Tentunya itu adalah hal yang wajib kita lakukan, hal yang harus kita tanggungjawabkan kepada peternak kita, ternak kita, supaya sapinya bisa bertumbuh kembang secara maksimal. Dan tadi sudah kita bersihkan kandangnya, dan tentunya itu membersihkan kandang adalah hal yang harus wajib walaupun kotor, dan tentunya itu adalah risiko kita sebagai peternak, dimana kotoran itu berupa air kencing, urinnya, ataupun kotoran yang ada di belakang kandang kita seperti ini ya. Jadi harus kita bersihkan, dan tentunya itu adalah hal yang sangat wajib kita lakukan. Kalau itu kita tidak lakukan, kita takutkan nanti kandang kita itu baunya terlalu menyengat, dan itu bisa mengganggu pernapasan kita, dan tentunya kebersihan kandang itu kita kurang kalau kita tidak bersihkan kotorannya dan kita bawa kotorannya ke belakang ya. Itu biasanya kita lakukan rutinitas kita sebagai peternak sapi. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru mau belajar khususnya peternak sapi dengan cara sederhana, dengan cara kita kandangkan ini, kita harus memberikan pakan, memberikan minum, dan memandikannya, itu wajib hukumnya. Walaupun kadang-kala yang paling utama itu adalah kita memberikan pakan rumput hijauan pada sapinya. Dan kalau memandikannya itu kita bisa 2 kali sehari kita mandikan, karena tergantung situasi. Mungkin musim hujan itu otomatis sapinya biasanya tidak mau minum air, tapi kalau kita di kandang seperti ini, kita wajib membersihkan kotorannya supaya kandang kita tetap bersih. Nah sahabat, jika memiliki ke belakang, tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kita waspadai, di mana banyak virus seperti sekarang ini. Ada virus PMK, ada virus yang baru-baru ini yang membuat peternak itu semakin was-was tentang kesehatan ternak sapinya. Nah, yang paling terakhir setelah PMK adalah latu-latu. Jadi kebersihan kandang itu adalah hal yang utama untuk kita sebagai peternak. Selain untuk menjaga kebersihan, juga tentunya kita tetap bisa beradaptasi dan juga berinteraksi terhadap ternaknya. Apakah ada kelainan, kalau sapinya itu tidak mau makan, kalau kita sudah di kandang itu kan kita bisa perhatikan. Kalau ada luka, kita bisa mengobatinya supaya tidak semakin parah. Tentunya ini di kandang sapi kita ini, apalagi secara sederhana ini, banyak virus ataupun banyak bakteri-bakteri yang ada. Tentunya kalau kita ada luka itu kita harus cepat memberikan pertolongan pada sapi kita supaya tidak meluas dan masuk ke jaringan tubuh sapi. Nah itu yang biasa kita lakukan. Secepatnya kita berikan pertolongan antibiotik pada luka-luka yang ada pada sapi kita. Dan tentunya selain itu, hal yang utama untuk kita berternak itu memberikan pakan, minum, dan mandikan itu adalah selalu memantau kesehatan gerak-gerik dari sapi kita. Apalagi kalau kita melihara indukan, belum sapinya birahi, harus kita selalu waspada.
Apalagi kalau sudah kita kawinkan seperti ini, kita terus pantau apakah lagi minta kawin ya, supaya tidak terbuang birahinya karena bisa merugikan kita sebagai peternak. Nah, selain itu, aktivitas di kandang yang selalu kita lakukan ya seperti ini, kita memberikan air minum, kita memberikan pakan comoran, dan itu tetap menjaga kebersihan supaya sapi kita tetap dalam keadaan nyaman dan bebas dari rasa lapar, dari rasa haus. Kalau sapinya itu lama tidak kita kasih air, itu biasanya kotorannya itu mengkeras ya, keras-keras seperti kotoran kambing jadinya. Itu ciri-cirinya ternak sapi kita tuh kekurangan air. Nah, apalagi kalau sudah sapinya bunting, kita harus seminimal mungkin wajib kita memberikan sapi kita itu air minum dan pertambahan vitamin, mineral, dan tentunya vitamin B itu yang B kompleks itu kita berikan untuk kesehatan janin pada ternak sapi indukan kita yang sudah bunting ya. Ini sudah bunting, jadi itu aktivitas kita supaya teman-teman secara sederhana kita berbagi sama-sama curhat tentang perawatan. Terkadang-kadang kita sama-sama pemula ingin selalu berbagi informasi tentang kita merawat sapi supaya kita sama pemula tetap menjalin komunikasi. Dan teman-teman mungkin selain pecinta ataupun peternak tentunya pernah yang berkunjung menonton ini, yang melihat sapi seperti ini, perawatan kita dengan cara sangat sederhana ini kita berusaha untuk memberikan hasil yang maksimal. Tentunya ini kita walau memiliki berapa ekor ini, kita usahakan untuk seminimal mungkin sapinya tetap sehat dan bisa bertumbuh kembang. Walaupun harga masih murah, keuntungan itu tidak selalu diukur dengan banyak yang kita mendapat lebih dari modal yang kita berikan, tapi kepuasan kita merawat sapinya bisa kita rawat sampai besar. Tentunya kita terus menjalin ataupun setiap hari merawatnya dengan selalu memberikan pakan dan tetap terjaga kita kesehatannya. Dan tentunya itu adalah kunci kita untuk sukses berternak sapi secara sederhana. Nah, ini kesederhanaan kita ini kita bagikan untuk para teman-teman sahabat yang memiliki modal kecil. Tentunya seperti saya ini adalah sangat pemula. Ini adalah modal kita satu ekor indukan, jadi bisa kita kalau sudah lama ya. Jadi kita harus bersabar. Ini adalah rutinitas kita sebagai petani dan peternak, dimana selain berternak kita juga bertani. Di sawah kita mencari rumput, ada gulma kita berikan pada sapi kita. Oke, itu saja yang bisa kita informasikan supaya kita tetap terjalin komunikasi sesama para peternak pemula. Tentunya bisa bermanfaat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jikalau sahabat ada masukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Mungkin bisa kita urun rembuk ataupun kita saling berbagi informasi tentang pemeliharaan sapi Bali. Oke, sapi yang kita pelihara semuanya ini sapi Bali. Salam hangat dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.